Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salama dengan NIM 20035151. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran remedial dan pengayaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeri Madesi SPD MSI, yaitu tentang program pelaksanaan remedial. Untuk itu, yang pertama itu pengertian dari remedial itu sendiri, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya dalam upaya membantu perbaiki nilai siswa yang belum mencapai KKTP. Sedangkan tujuan dari remedial ini yaitu ada dua tujuan. Tujuan umumnya itu untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Sedangkan tujuan khususnya itu memberi bantuan pengajaran siswa yang lambat, yang mengalami kesulitan atau yang gagal dalam belajar. Tujuan dari kemudian itu program remedial itu sendiri adalah suatu program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKTP. Program remedial ini dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, untuk itu di sini saya mengambil satu kelas sebagai sampel dari SMK Kota Padang. Dari hasil tersebut itu didapatkan kurang lebih dari 20% yang belum mencapai KKTP. Sehingga saya melakukan remedial dengan pemberian tugas individu agar siswa tersebut dapat memahami materinya kembali dan juga dapat memperbaiki nilai tersebut. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu ya Ananda, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana ulangan harian kemarin? Ada dapat Ananda? Ada nggak dapat? Tidak, Tidak. Ibu. Ya, dari Ibu koreksi kemarin itu baca ada sih beberapa yang tidak mencapai KKTP gitu. Sebelum itu, sekarang Ibu ingin mengulang kembali materi kita yang di ulangan hari yang kemarin. Baik, materi kemarin yang di ulangan harian itu tentang materi dan pemisahan. Untuk itu, yang pertama itu kita pelajari dulu perubahan materi. Pada soal kemarin itu ada beberapa pengertian di sana gitu. Yang pertama itu ilmu kimia. Ilmu kimia ini itu mempelajari segala sesuatu tentang materi, yaitu tentang susunan, sifat-sifat, struktur, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi. Kemudian sedangkan materi itu adalah segala sesuatu yang merupakan masa dan menempati ruang. Contohnya itu kursi, meja, dan lain-lain gitu. Kemudian ada sifat materinya. Sifat materi ini itu berhubungan dengan pembentukan zat baru materi itu mempunyai dua sifat. Yang pertama itu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika ini yaitu sifat-sifat yang tidak dapat berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya warna, rasa, dan massa jenis, kemudian wujud dan titik didih. Sedangkan sifat kimia ini adalah sifat-sifat yang ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Contohnya itu mudah sukarnya terbakar dan lain sebagainya. Kemudian sifat materi ditinjau dari ukuran dan jumlahnya itu mempunyai dua sifat. Yang pertama itu sifat ekstensif, yaitu sifat yang tergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya itu massa, volume, mol, dan energi kinetik. Kemudian yang kedua itu ada sifat intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya itu titik didih, titik lembur, suhu, ada rapat massa, tekanan, dan viskositas. Kemudian yaitu perubahan fisika dan kimia. Itu perubahan fisika dan kimia
Yang pertama itu perubahan fisika. Perubahan fisika ini perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya sifat fisika saja yang berubah. Yang pertama itu perubahan fisika karena perubahan bentuk, seperti beras menjadi tepung. Kemudian ada perubahan fisika karena perubahan wujud, contohnya seperti air menjadi es. Kemudian ada perubahan fisika karena pelarutan, seperti gula menjadi sirup. Ibu ingin meminta kepada Ananda semuanya berikan satu contoh perubahan fisika. Ada yang bisa, Ananda? Ada yang bisa, Ananda? Memberikan satu contoh aja, Ananda. Es mencair, Bu. Nah, ya benar. Makasih ya, Fani. Kemudian kita lanjut ya, Anda. Perubahan kimia. Perubahan kimia ini adalah perubahan materi yang dapat menghasilkan zat baru. Contohnya itu perubahan kimia karena proses pembakaran, seperti bensin terbakar. Itu kan menghasilkan zat baru nanti. Kemudian ada perubahan kimia karena proses peragian, seperti kedelai itu menjadi kecap. Kemudian ada perubahan kimia karena proses kerusakan seperti besi berkarat. Kemudian ada perubahan kimia karena makhluk hidup seperti proses pencernaan makanan. Itu dia akan menghasilkan zat baru. Kemudian yaitu kita lanjut pada materi yang tadi perubahan fisika dan kimia, itu Ibu lihat dari hasil ulangan harian kemarin itu masih ada juga ya beberapa yang salah, tapi sebagian besar itu sudah banyak yang benar gitu. Kemudian pada pemisahan campuran itu ada 5 pemisahan campuran. Yang pertama itu kita bahas satu-satu ya, Nanda. Yang pertama itu memisahkan zat padat dari suspense. Ya, itu ada filtrasi. Filtrasi ini adalah penyaringan. Filtrasi adalah proses pemisahan dari campuran heterogen yang mengandung cairan dan partikel-partikel padat dengan menggunakan media filter yang hanya meloloskan cairan dan menahan partikel-partikel padat. Contohnya campuran air dan pasir, itu nanti akan melakukan proses filtrasi. Kemudian yang kedua itu sentrifugasi, yaitu merupakan teknik pemisahan campuran yang terdiri dari senyawa-senyawa dengan jenis berdekatan yang sulit dipisahkan. Contohnya pemisahan krim untuk mendapatkan bagian minyak dari kelapa. Kemudian yang kedua yaitu memisahkan zat padat dari larutan. Itu terdapat yang pertama penguapan. Penguapan ini dilakukan dengan memanaskan larutan sehingga pelarutnya menguap dan meninggalkan zat terlarut. Contohnya pembuatan garam. Kemudian yang B itu kristalisasi, yaitu pemisahan ini didasarkan atas perbedaan titik didih dari masing-masing zat penyusun. Baik, kita lanjut lagi ya, Ananda. Kemudian itu ada destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat ini digunakan untuk memisahkan dua jenis cairan yang sama-sama mudah menguap. Contohnya penyulingan minyak bumi. Kemudian ada ekstraksi, yaitu pemisahan suatu zat dari campuran dengan pembagian suatu zat terlarut di antaranya dua pelarut yang tidak bercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain. Contohnya pengambilan eugenol dari biji cengkeh menggunakan pelarut eter. Kemudian yaitu absorpsi, yaitu penarikan suatu zat terhadap zat lain secara kuat sehingga menempel pada permukaannya. Contohnya, limbah yang dihasilkan industri tekstil dapat diturunkan kadar polutannya dengan menambahkan zeolit alam, kemudian atau dipanaskan pada suhu tertentu pada sifat permukaan dari senyawa atau partikel. Kemudian yaitu ada yang ketiga, yaitu memisahkan campuran dua jenis padatan. Itu ada dua, yang pertama
pengayakan. Teknik ini dilakukan untuk campuran padatan heterogen yang memiliki perbedaan ukuran partikel. Contohnya pemisahan kerikil dan pasir. Kemudian yaitu sublimasi adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas atau sebaliknya. Metode ini zat akan dipisahkan yang berwujud padat ditempatkan dalam tabung, kemudian dipanaskan dalam kondisi vakum. Di dalam tekanan vakum itu padatan akan menguap, menjubling, dan terkondensasi senyawa murni pada permukaan tabung. Contohnya es kering, dan kapur barus menjubling pada suhu kamar. Kemudian yang ada juga proses kristalisasi. Kemudian yang kelima yaitu memisahkan zat dengan teknik kromatografi. Kromatografi adalah cara memisahkan berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat terlarut bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan suatu zat penyerap. Kromatografi ini terdapat dua fasa, yaitu fasa stasioner atau fasa tetap dan fasa mobil, yaitu fasa bergerak. Contohnya mengidentifikasi zat warna pada spidol dengan menggunakan kertas sarin. Dari yang Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan Ananda terkait materinya, Ananda? Tidak, Bu. Cukup Ananda. Baik, kita masuk Cukup, ke Bu. program remedial. Karena kemarin ada beberapa yang tidak tuntas, kalau tidak salah itu ada 7 orang, Ibu. 7 orang yang remedial. Karena sedikit ya remedial, Ibu berikan tugas individu aja Ananda. Tugasnya yaitu silakan Ananda kerjakan kembali soal ulangan harian atau penilaian harian kemarin dan sertakan juga dengan pembahasannya. Kemudian ditulis pada kertas double folio dan dikumpulkan pada minggu depan ya Ananda. Terkait tugas remedial ini, apakah ada pertanyaan Ananda? Baik, jika cukup, kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ananda. Terima kasih, Bu. Sama-sama.